Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kitab Ayub diawali dengan sebuah narasi yang sangat indah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub pasal yang pertama ayat 1-3. Semua orang yang hanya membaca narasi awal tentang Ayub mungkin menganggap Ayub sebagai orang yang paling beruntung. Dan bisa jadi semua orang juga mendambakan kehidupan seperti yang dimiliki Ayub. Keluarga rukun, badan sehat walafiat, dan kaya raya lagi. Banyak anak dan banyak rezeki. Betul-betul merupakan kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi narasi awal yang sangat indah itu tidak berhenti di sana. Karena yang namanya awal selalu ada kelanjutannya. Kalian yang sudah membaca kitab Ayub pasti juga sudah tahu kelanjutannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kehidupan Ayub yang semula harum semerbak penuh wangi bunga, tiba-tiba berubah menjadi diselimuti bau busuk darah dan bangkai yang menusuk hidung serta menyesakkan dada. Dalam sekejap, harta Ayub musnah karena bencana alam dan perampokan. Sehingga dari orang paling kaya ia berubah menjadi orang yang miskin. Dan tidak perlu menunggu lama, anak-anaknya yang sedang berpesta di dalam rumah si sulung semuanya binasa, tertimpa rumah yang roboh karena diterjang angin ribut dari 4 penjuru. Ayub pasal yang pertama ayat 13-19. Sahabat-sahabat Kristus, bencana yang menimpa Ayub jelas jauh lebih dahsyat daripada bencana pandemi virus corona yang menimpa kita semua. Dan sudah tentu kalian bisa membayangkan bagaimana tergoncangnya jiwa Ayub yang mengalami semua itu. Tetapi yang menarik adalah kata-kata yang keluar dari mulut bibir Ayub. Tidak ada sepatah kata pun yang menyalahkan Tuhan. Di tengah kegoncangan jiwanya, Ayub berdiri, mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda berduka. Lalu ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sujud menyembah dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Sahabat-sahabat Kristus, tidaklah salah apabila Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena hal itu betul-betul teruji, bahkan pada saat dirinya dilanda berbagai bencana yang menggoncangkan jiwa. Alih-alih menyalahkan Tuhan, Ayub justru memuji nama Tuhan. Mengapa? Menurut saya, karena Ayub menyadari bahwa semua yang ia miliki sesungguhnya bukanlah miliknya, melainkan hanya sekedar titipan dari Tuhan yang memberikan kepadanya. Itulah sebabnya sah-sah saja
apabila Tuhan sang pemilik segala dan sang pemberi segala hendak mengambil kembali miliknya kapan saja dia mau, bahkan tanpa perlu memberitahu terlebih dahulu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernyataan Ayub yang jelas menunjukkan sikap tegasnya tentang hal kepemilikan segala sesuatu ini saya sebut sebagai teologi titipan. Teologi titipan secara sederhana mengingatkan bahwa milikku bukanlah milikku dan milikmu bukanlah milikmu. Karena milikku dan milikmu sejatinya adalah milik Tuhan, sang pemilik segala, sang pemberi segala. Sahabat-sahabat Kristus, kita bisa belajar teologi titipan ini dari tukang parkir yang menjaga dan mengawasi mobil-mobil dan motor-motor dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika semua mobil dan motor itu diambil kembali oleh pemiliknya, maka tukang parkir tersebut tidak sedih, apalagi marah. Karena ia tahu, karena ia sadar betul bahwa semua itu hanya titipan. Kita juga bisa belajar dari sebuah puisi berjudul Makna Sebuah Titipan, buah karya Willibrordus Surendra Broto Rendra, atau yang terkenal sebagai W.S. Rendra, seorang penyair terkenal yang mendapat julukan si burung merak. Puisi ini diyakini sebagai puisi terakhir yang ditulis menjelang kematiannya. Saya akan membacakannya buat sahabat-sahabat Kristus sekalian. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan. Bahwa mobilku hanya titipannya. Bahwa rumahku hanya titipannya. Bahwa hartaku hanya titipannya. Bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah, ku sebut itu sebagai ujian, ku sebut itu sebagai petaka, ku sebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Sahabat-sahabat Kristus, semua yang kita miliki sesungguhnya hanyalah
titipan Tuhan. Sang pemilik segala, sang pemberi segala. Oleh karena itu, berbahagialah setiap kita yang meskipun berada di tengah penderitaan, tetap berkata seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.